Halo Libra semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke Libra, readingan aku kali ini dengan tema bersiaplah. Inilah petunjuk dari semesta untukmu bangkit dari keterpurukan. Libra, kita lihat energi kamu di sini satu persatu Libra. Nah, aku merasakan di sini bahwa kamu itu ngerasakan ada kecurangan ya. Kamu itu ngerasakan adanya pengkhianatan atau ada persaingan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan kamu gitu. Tetapi di sini kamu adalah orang yang kuat mental ya, jadi kamu nggak mudah terpengaruh, kamu nggak mudah terjebak oleh ketoksikan itu, dan kamu mencoba untuk ya mengendalikan diri kamu untuk tidak berpikir negatif terhadap hal-hal yang sedang terjadi gitu. Karena ini bisa jadi hanyalah sebuah jebakan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan fokus kamu gitu ya. Dan kamu itu tipe orang yang sangat berani untuk mengejar impian kamu gitu, walaupun banyak yang menghalangi, banyak yang mencoba untuk merayu, menggoda, menjebak kamu, tetapi di sini kamu nggak peduli karena kamu yakin bahwa pasti akan ada sesuatu hal yang terjadi atau yang sedang direncanakan oleh mereka untuk menjatuhkan kamu. Makanya di sini kayak antisipasi kamu sangat besar ya, karena bagaimanapun kamu sudah pernah gagal, kamu sudah pernah kecewa gitu ya, sudah pernah ditipu, berada di dalam keterpurukan. Jadi dari kejadian-kejadian itu membuat kamu belajar dan berpikir bahwa ya kamu harus lebih sehat, kamu harus lebih kuat, kamu harus berani untuk melawan rasa takutmu, melawan kesedihan kamu, melawan kegelisahan kamu, untuk kamu bisa tetap berdiri tegak di kaki kamu sendiri gitu ya. Dan kamu harus bisa menggunakan intuisi, karena sebenarnya beban kamu tuh di sini sangat berat ya. Seiring dengan ya banyaknya pekerjaan kamu, banyaknya tugas dan tanggung jawab kamu, ya otomatis di sini beban hati, beban pikiran juga semakin besar. Apalagi ya usaha kamu yang seret, atau pekerjaan kamu yang banyak kendala, banyak persaingan, belum lagi yang kamu dikasih cobaan sakit begini begitu. Ya mungkin kalau kamu memahami, ini adalah salah satu petunjuk dari semesta ya, untuk kamu melakukan perubahan atau untuk kamu introspeksi diri gitu. Barangkali kamu tuh selama ini kayak terobsesi atau berambisi untuk mengejar sesuatu hal sampai kamu banyak melupakan hal-hal lainnya hanya untuk hal itu gitu ya. Ya mungkin memang di sini ada beban kamu yang kamu pikul ya, sehingga membuat kamu itu mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap ya dihadapi. Tetapi pada intinya kamu harus bisa menahan ego kamu ya, karena yang aku rasakan semakin tinggi level kehidupan kamu akan semakin banyak beban, akan semakin banyak masalah, akan semakin banyak ketoksikan, dan kamu harus bisa mengatasi ini semua dan keluar dari situasi-situasi ini. Mungkin kamu dengan introspeksi diri, kamu fokus dengan diri sendiri sejenak untuk menenangkan diri, segala sesuatunya itu bisa kembali stabil, kembali harmonis, dan bisa membuat kamu itu benar-benar
menguatkan diri untuk bangkit dari keterpurukan gitu. Karena di sini aku ngerasakan ada problem yang besar ya, mungkin antara kamu dengan pasangan, atau antara kamu dengan keluarga, dengan orang tua, atau antara kamu dengan teman dekat kamu gitu. Dan kamu harus bisa menggunakan intuisi ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus dibenahi gitu. Dan kalau kamu sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya sayang dengan kamu, makanya di sini kayak dikasih petunjuk berupa kesulitan hidup ya, rezeki kamu yang sempit, atau banyaknya cobaan, banyaknya permasalahan, sehingga kamu bisa merangkum ini semua, mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini semua karena ada ketoksikan di dalam diriku, atau ada hal yang aku lakukan yang menyalahi aturan sehingga kamu berada di titik kesedihan ini. Tetapi ya aku merasakan di sini kamu menyadari ya bahwa ya memang ada hal negatif itu, atau ada hal yang kamu sembunyikan selama ini. Makanya di sini kayak kamu itu bersiap untuk melepaskan energi negatif itu. Dan yang aku rasakan di sini kamu benar-benar tekun dengan diri kamu sendiri, mulai fokus dengan pekerjaan kamu, gigih untuk mengejar impian kamu, karena di sini kamu ingin bangkit. Kamu ingin memulai segala sesuatunya dari awal lagi. Kamu tidak ingin direndahkan, diremehkan orang lain. Makanya di sini kamu tuh terus belajar. Kamu terus membenahi diri. Kamu terus meyakinkan diri dan optimis bahwa segala sesuatunya itu akan tetap tenang dan baik-baik saja. Gitu. Dan kamu akan mencapai tujuan kebahagiaan ya. Tujuan kesuksesan, kemenangan, dan kehidupan kamu yang benar-benar sangat stabil gitu. Jadi pada intinya ada hal yang kamu lakukan, ada endingnya juga yang akan terjadi. Jadi kalau kamu toksik di awal, pasti akan ada saja banyak masalah, atau Tuhan tuh sengaja ngasih masalah kepada kamu agar kamu sadar bahwa ya ini cara Tuhan untuk membuat kamu itu menjadi lebih baik lagi, dan kamu pantas untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan ini ya Libra, karena usaha dan perjuangan kamu itu benar-benar sangat luar biasa. Selanjutnya ya, sebelumnya memang ada kesakitan ya, patah hati, kecewa, tetapi pada akhirnya Tuhan menggantikan kesedihan itu dengan kebahagiaan, dan kehadiran seseorang yang terkoneksi dengan kamu saat ini, dia bisa memberikan warna baru di dalam hidupmu. Dia bisa meyakinkanmu, dia bisa membuat kamu nyaman, dia bisa membuat kamu happy, dia bisa membuat kamu itu benar-benar berdamai dengan diri sendiri dan menerima kenyataan yang ada gitu. Jadi jangan ragukan diri kamu ya. Kamu itu harus kuat, optimis, bersiap dengan hal-hal yang akan terjadi, bersiap untuk ketemu dengan orang-orang baru yang mungkin dia adalah masa depan kamu. Karena nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang nggak mungkin. Segala sesuatunya saling terpaut, saling terkoneksi, dan kamu itu harus bisa tegas dengan diri sendiri. Kamu harus bisa menunjukkan kualitas diri kamu yang sesungguhnya, menggunakan hati dan pikiran, ya berpikir logis. Ya, terkadang kamu di sini juga agak otoriter, agar orang-orang itu nggak semudah itu untuk memanfaatkan kamu. Karena di sini kamu punya kekuasaan, kamu punya jiwa kepemimpinan. Dan yang aku rasakan ini adalah petunjuk dari semesta untuk kamu ya, karena mungkin kayak ini adalah sebuah penjagaan agar kamu di sini benar-benar aman, nyaman, damai, dan bahagia gitu. Dan saat ini kamu lebih percaya diri ya, karena justru tanpa disadari Tuhan itu banyak memberikan hal positif untuk kamu, dan Tuhan itu memberikan banyak kebahagiaan dan kekuatan untuk kamu Libra. Jadi yakinkan diri kamu, yakinkan bahwa segala sesuatunya itu akan tetap stabil, dan petunjuk-petunjuk ini harus bisa kamu maksimalkan dan kamu evaluasi apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang harus diperbaiki gitu ya. Dan memang ada begitu banyak ketoksikan, jadi kamu itu harus siap dengan berbagai kondisi yang ada, dengan berbagai keadaan yang ada, dan kamu itu harus mengejar mimpi kamu, masa depan kamu
gitu. Jadi kalaupun kamu saat ini dikhianati oleh seseorang, ingatlah ini bukan akhir dari hidup kamu, melainkan Tuhan itu memperlihatkan kepada kamu siapa orang yang berada di dekat kamu saat ini, apa tujuannya dan apa ketoksikannya. Dan kamu sangat terkejut ya, ternyata ya banyak hal manipulatif yang dia lakukan, kepercayaan kamu yang dikhianati, pengorbanan kamu di sini yang gak dianggap, dan ini udah cukup sampai di sini saja. Gitu. Memang kamu kecewa, sakit hati, terluka, tetapi di sini aku ngerasakan kamu jauh lebih tenang karena sebenarnya udah ada si feeling yang gak enak, atau di sini kamu itu memang nggak ingin terlalu ngambil pusing karena kamu yakin dengan dia, walaupun di sini memang ada perasaan-perasaan terselubung yang membuat kamu itu terkadang ngerasa ragu juga. Dan ternyata Tuhan memperlihatkan ini semua walaupun kamu lagi emosi banget, marah banget gitu ya, hati dan pikiran kamu lagi tidak tenang, dan kamu harus bisa keluar dari situasi ini ya, mengendalikan diri kamu, bangkit dari keterpurukan, dan kamu harus yakin bahwa karma itu akan selalu ada untuk orang-orang yang sudah menyakiti kamu gitu. Dan di sini kamu bersiap untuk memulai memori baru, melepaskan memori lama, dan benar-benar optimis ya bahwa inilah kesempatan untuk aku bahagia, inilah kesempatan untuk aku mengejar cita-citaku, mengejar mimpiku, mengejar harapanku gitu ya. Dan memang kamu ingin melepaskan diri dari energi-energi negatif, dari lingkungan-lingkungan yang tidak sehat, karena ya benar-benar lelah sih berpura-pura baik, berpura-pura bahagia, padahal sebenarnya kamu ingin tampil apa adanya diri kamu gitu. Kemudian aku merasakan di sini ada keindahan ya, ada kecantikan atau ketampanan ya. Aku merasakan bahwa akan ada pertemuan kamu dengan seseorang yang ternyata dia bisa mengarahkan kamu, membimbing kamu, memahami kamu, mencoba untuk memperjuangkan kamu. Ya, karena di sini ada harapan dan keinginan untuk saling terwujud gitu. Ya, jadi perasaan itu nggak bisa diingkari. Walaupun di sini sudah berulang kali ya untuk mengungkapkan, atau bahkan di sini kamu menghindar, tetapi ya ini akan kembali lagi. Kalau memang seseorang itu jodohmu, dia akan kembali lagi, dan ya kamu akan berkembang ke arah yang lebih baik ya. Hati pikiran kamu menjadi lebih dinamis, lebih sehat, lebih seimbang. Ya, di sini ada harapan, di sini ada mimpi yang jadi kenyataan. Jadi segala sesuatunya itu menjadi lebih baik, dan kamu pelan tapi pasti keluar dari keterpurukan, dan kamu menerima rencana Tuhan, jalan Tuhan, sehingga kamu bisa berada di titik ini dan situasi ini. Dan kamu gak ingin ya bahagia sendiri, kamu gak ingin senang sendiri gitu. Jadi kamu akan melepaskan energi negatif, dan kamu akan mencoba untuk memberikan kebahagiaan ini juga kepada orang lain. Jadi intinya kamu ingin bukan hanya kamu saja yang bahagia di sini, melainkan kamu juga bisa membahagiakan orang lain, dan ini sangat menakjubkan gitu. Dan persiapkan diri kamu ya, karena kedepannya tantangan itu akan semakin banyak, masalah itu juga akan semakin banyak. Jadi kalau kamu tidak kuat mental, kamu tidak bisa mengambil keputusan atau di sini berpikir positif, ya segala sesuatunya itu akan hancur, musnah, sia-sia gitu. Jadi kamu harus yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan ganti yang sangat luar biasa setelah kamu dikhianati, setelah kamu dicurangi, setelah kamu ya kayak nggak dianggap. Tetapi kamu mencoba untuk menenangkan diri, kamu mencoba untuk berpikir logis ya, dan mencoba untuk menikmati hidup kamu saat ini. Karena yang aku rasakan, kamu gak ingin lagi berada di dalam masalah, kamu gak ingin lagi terhubung dengan ketoksikan, kamu tidak ingin lagi mengecewakan atau menyakiti orang-orang yang berada di dekat kamu gitu. Karena kamu yakin bahwa Tuhan itu selalu mantau, selalu ada, dan kamu benar-benar ya menggunakan situasi ini untuk bahagia, menggunakan hal-hal ini untuk kamu benar-benar dimengerti, dimanjakan, dirindukan, ya dicintai. Dan aku merasakan apa ya, kamu akan mendapatkan kekuatan, dan kamu akan mendapatkan tempat di mana kamu benar-benar dianggap, kamu benar-benar disayangi, dirindukan ya.
dengan harapan kamu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke Libra semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.